Jadi nanti orang akan bilang loh, hidup kamu kok kayak nggak punya cita-cita sih. Saya bilang saya nggak perlu harus naruh cita-cita saya, karena semua yang sudah saya butuhkan pasti Allah akan penuhi. Kalau sudah saya butuhkan pasti Allah akan penuhi. Bukan saya mau ya. Kalau saya mau nanti kan banyak, ada hasrat, ada segala macam bercampur di situ. Cuman semua kebutuhan saya Allah sudah cukupi. Bila mana nanti Allah sudah melihat saya butuh mobil juga nanti dikasih mobil. Dan itu terjadi Mas. Kita bikin program pembentengan akidah. Artinya apa? Saudara-saudara kita yang ada di pedalaman, ada di pinggiran-pinggiran, di rural area, mereka itu mungkin kurang air, kurang makan. Jadi mereka itu setiap hari Ahad itu dapat pembagian sembako, pembagian air, ya terutama air. Kebanyakan yang kekeringan, jadi mereka dapat air. Nah, kita tutup dengan cara kita beli tanah sedikit, lalu kita bangunkan reservoir dan fasilitas pompa air. Sehingga masyarakat sudah nggak butuh lagi air dari sumbangan itu. Dan kemarin mungkin ada sedikit masalah karena pihak yang nyumbang itu dari pihak yang bukan muslim, jelas mereka cukup sewot lah. Jadi kenapa dibeginikan? Ini kan wilayah kami, wilayah kami. Saya bilang nonsense kalau wilayah kamu, kecuali kamu syahadat dan kamu masuk Islam, karena di sini 100% muslim. Kita coba sapa pemateri kita pada malam hari ini. Assalamualaikum, Coach Steven. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ko? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu sehat ya, Coach Steven. Untuk pada malam hari ini, insya Allah Coach Steven akan membahas tentang tadi riba ya, dan juga tadi yang perlu disorot tadi ya, kita akan membahas tentang pinjaman online dan juga perdagangan online yang lainnya yang kita tuh sering lakukan, tapi kita nggak tahu gitu apakah itu benar ataupun salah. Mangga kita langsung saja untuk ke pemaparan pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Coach Steven. Kepada Coach Steven, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin bentuknya dialog kan ya, Mas, karena satu tentang riba ini, kalau kita menceritakan tentang riba ini bentuknya luas, bahasannya juga luas, lebih baik, lebih terarah dan lebih sesuai dengan konten dialognya, karena kalau nggak salah waktunya sekitar 40 menit ya. Kurang lebih Coach Steven ya, kurang lebih 45 menit sampai 1 jam insya Allah. Ya, nah ini kalau kita harus membahas tentang riba, saya rasa juga waktunya agak kurang ya. Seperti yang kita tahu, riba itu luas pembahasannya. Gimana kalau sharing-sharing aja? Berarti nanti mungkin Coach Steven akan sharing beberapa pengalaman Coach Steven sedikit banyaknya, yang nanti langsung kalau misalkan ada yang tanya jawab bisa langsung, atau gimana Coach Steven? Iya, tanya aja, kalau ada yang mau nanya silakan nanya. Oke. Karena saya pikir kalau riba itu harus dikeluarkan dari teori yang terlalu banyak, karena sekarang ini riba itu kan yang seperti tadi Mas bilang, itu ancamannya udah nyata dan ada di sekitar kita, bahkan orang keluarga kita, mungkin tetangga kita, orang-orang yang kita kenal terjebak juga ada di dalamnya lah. Maksudnya terlilit dan nyangkut di dalam situ dan susah untuk keluar. Karena ya alhamdulillah sampai hari ini belum Allah izinkan saya untuk bermain kali ya, atau nyobain, nyicipin, atau apalah itu namanya, sesuatu yang berbau dengan riba. Alhamdulillah Allah masih jaga saya, masih jaga keluarga saya. Mungkin ada yang kenal saya sekitar 5 tahun atau 7 tahun yang lalu, setelah usaha ayam saya bangkrut, saya mungkin ditemui dengan naik sepeda motor butut ya, keliling-keliling pakai itu. Dan satu prinsip saya memang, kalau saya nggak punya, saya nggak akan beli, dan saya nggak akan mau, nggak akan pengen kepunya kemau gitu. Jadi nanti orang akan bilang loh, hidup kamu kok kayak nggak punya cita-cita sih. Saya bilang saya nggak perlu harus naruh cita-cita saya.
Karena semua yang sudah saya butuhkan pasti Allah akan penuhi. Kalau sudah saya butuhkan pasti Allah akan penuhi. Bukan saya mau ya. Kalau saya mau nanti kan banyak, ada hasrat, ya kan? Ada segala macam bercampur di situ. Cuman semua kebutuhan saya Allah sudah cukupi. Bila mana nanti Allah sudah melihat saya butuh mobil juga nanti dikasih mobil. Dan itu terjadi, Mas. Masya Allah. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi dan sampai hari ini, ya alhamdulillah, saya mungkin bisa bilang waktu itu mungkin pertama kali Allah kasih mobil yang harganya di bawah 100 juta. Pakai, terus saya mau usaha kopi kan. Saya bekerja, hari ini juga saya masih kerja mungkin WFH, jadi beda. Saya lebih banyak di pergerakan jadinya karena kata Allah, selama pandemi ini kita nggak kerja di kantor dan terima gaji bulanan ya. Jadi saya memulai usaha saya, waktu itu saya jual mobil, saya nabung, mungkin agak berlebihan, tapi alhamdulillah ada istri saya yang bisa mengkonfirmasi. Saya kurang lebih hampir 4 tahun setengah makan nasi pakai tahu, pakai telur, hampir di setiap hari dan hampir di setiap waktu makan. Jadi jatah makan saya yang saya tekan sampai Rp10.000 per sekali makan, sekali meal. Sekitar 4-5 tahun yang lalu itu saya udah manajer, alhamdulillah. Kalau dilihat dari gaji cukup lah ya, tiap hari makan di angka sekali makan 70 sampai 100 ribu, insya Allah cukup. Cuman saya coba tekan segitu, saya pengen punya usaha, itu aja. Saya nggak minjem sama bank, saya nggak cari pinjaman tanpa agunan ya, yang sekarang lagi rame-ramenya tuh, ya kan, kredit tanpa agunan. Terus saya juga nggak mau pinjam sama orang, atau minjam ke bank syariah juga nggak mau, karena perhitungannya ternyata mirip-mirip aja sama bank konvensional. Ya mohon maaf nih kalau ada orang bank syariah, saya harus jujur aja. Hari itu saya harus nabung. Saya mau punya usaha, saya nabung. Ya, bagaimana caranya ya saya coba untuk, kalau cerita orang, ini mah merih ya, atau sedikit hidup irit. Nah, dan alhamdulillah 2017 terakhir itu saya jual mobil dan saya start bisnis saya dan saya mulai kafe saya juga waktu itu di Indonesia itu di sebuah garasi di gang. Saya mulai usaha saya, kedai saya itu di situ dan saya mulai usaha kebun saya itu mulai dari 2 hektar dan saya skip aja langsung sampai ke hari ini. Hari ini saya udah punya 179 hektar produktif kebun kopi tersebar di 5 tempat di Indonesia. Saya alhamdulillah Allah titipkan 49 cabang kedai. Yang satu baru buka kemarin di Garut, di Wisdom. Dan dengan aset usaha itu sendiri kemarin dihitung sama teman yang kerjanya emang auditor. Karena kita harus ngitung zakat ya. Jadi dia harus ngitung, jadi harus pakai jasa auditor juga. Cuman auditornya karena teman juga bayarnya seikhlasnya. Dan alhamdulillah aset kita sekarang lebih dari 20 M. Dan itu semua mulai dari ngirit, makan nasi pakai telur sama tahu. Sebenarnya itu nyambung nggak nyambung sih ya. Ngapain sih makan pakai tahu sama telur terus setiap hari. Dan ya alhamdulillah. Manjada wajada kan. Siapa yang bersungguh-sungguh, ya dia akan mendapatkan hasil. Dan alhamdulillah kita bisa berkembang walaupun waktu pertama kali mulai juga, kopi saya bayar seikhlasnya, Mas. Kalau mungkin Mas belum tahu. Jadi semua kopi hitam produk dari saya bayar seikhlasnya. Dan kita walaupun bayar seikhlasnya, kita bukan kelas kafe yang tidak berstandar. Kita pakai standarisasi SCA dari Amerika, Specialty Coffee Associations dari Amerika. Dan kita punya kebun juga sudah diakui sebagai kebun agroforestry, artinya kebun kita itu salah satu kebun yang membantu perawatan alam, membantu untuk menekan angka kelongsoran dari gunung. Dan alhamdulillah mungkin bulan depan ini sekitar Desember mungkin udah naik lagi karena produktivitas yang di 8 hektar udah nambah, nanti mungkin insya Allah udah jadi 180 hektar lebih, ya nggak pernah nyangka juga dulu bisa sampai hari ini. Dan ini benar-benar Allah yang, ya memang kamu butuh, ya Allah pasti kasih. Itu aja sih dari saya. Jadi kamu nggak perlu ngeyel atau nggak perlu ngoyo mungkin ya, atau nggak perlu sampai sampai minjem gitu, sampai memaksakan diri untuk punya sesuatu atau untuk pengen terlihat. Nah, satu lagi, saya kerja di perusahaan riset. Sampai hari ini masih kerja di perusahaan riset. Salah satu pedoman kami di dunia riset itu cukup lucu dan cukup unik, ya. Cukup lucu dan cukup unik. Mungkin ini saya akan kasih tahu dan mohon maaf sekali lagi jika ada pelaku-pelaku bisnis di kelas medium. Kalian tahu nggak sih kayak motor, kayak mobil, kayak handphone mewah, ya semi-semi mewah lah.
handphone ya, kisaran kita handphone mewah di 10 sampai 20 juta handphone itu, mungkin lebih 25 juta. Kalian tahu nggak itu barang-barang yang semi mewah seperti itu sengaja dibuat untuk orang-orang golongan menengah, golongan menengah, hanya untuk golongan menengah, orang yang punya duitnya ya cukup ya, atau kita sebutnya SES atau strata ekonomik, jadi sosial, strata ekonomi and sosial. Jadi mereka itu yang hidupnya di tengah-tengah, tapi pengen kelihatan kaya. Nah, tapi pengen kelihatan mapan, tapi pengen kelihatan mewah. Nah, itu kita ciptakan memang produk-produk, bukan kita ya. Mereka ciptakan produk-produk itu khusus buat kalian kejar. Lalu mereka akan koordinasi atau kolaborasi dengan pinjaman, cicilan 0% tanpa DP dan segala macamnya. Dan itu memang supaya privilege yang kalian bisa dapatkan. Hanya privilege, benar. Saya tuh sampai awal tahun ini itu saya masih kontrak. Saya belum punya rumah. Punya rumah tahun lalu saya jual. Karena memang ada kebutuhan buat bantu masyarakat, makan dan minum karena pandemi datang. Banyak orang kelaparan dan segala macamnya. Ya saya jual rumah saya di Antapani di Bandung. Cuman hari ini Allah udah ganti kok rumah saya juga. Jadi saya nggak harus bingung. Dan apakah rumah itu ngontrak atau kita langsung dipinjemin sama Allah, ya itu bedanya kan cuma status ya. Karena semua yang kita miliki di dunia ini kan bukan punya kita cuma dipinjemin. Ya bedanya ngontrak sama punya rumah beneran. Ya kontrak bayar tahunan atau bulanan, kalau dititipin langsung sama Allah ya tanggung jawabnya nanti. Cuman hari ini punya rumah nggak saya? Alhamdulillah, Allah sudah balikin. Artinya hari ini saya punya rumah. Istri saya tinggal di rumah dan mertua saya ada di sana juga, dan alhamdulillah Allah sudah balikin mobil yang kemarin saya jual, karena saya jual mobil itu awal-awal usaha, dan hari ini Allah sudah kembalikan. Alhamdulillah, saya juga Allah titipin mobil juga, Allah titipin banyak hal ke saya, benar-benar banyak hal. Dan sampai hari ini saya masih bisa, ini kita lagi bangun pesantren di Tasik, tapi di Garut Selatan itu juga kemarin itu ada masalah tentang air. Ya, kita bikin program pembentengan akidah. Artinya apa? Saudara-saudara kita yang ada di pedalaman, ada di pinggiran-pinggiran, di rural area, mereka itu mungkin kurang air, kurang makan. Jadi mereka itu setiap hari Ahad itu dapat pembagian sembako, pembagian air, ya terutama air. Kebanyakan yang kekeringan, jadi mereka dapat air. Nah, kita tutup dengan cara kita beli tanah sedikit, lalu kita bangunkan reservoir dan fasilitas pompa air. Sehingga masyarakat sudah nggak butuh lagi air dari sumbangan itu. Dan kemarin mungkin ada sedikit masalah karena pihak yang nyumbang itu dari pihak yang bukan muslim, jelas mereka cukup sewot lah. Jadi kenapa dibeginikan? Ini kan wilayah kami, saya bilang nonsense kalau wilayah kamu, kecuali kamu syahadat dan kamu masuk Islam, karena di sini 100% muslim. Oh bukan, maksudnya ini wilayah mereka bilang baksosnya mereka, CSR mereka. Saya bilang kamu cari wilayah yang mayoritas penduduknya beragama seperti kamu, bukan di sini tempat. Dan ya itu jadi ramai, dan alhamdulillah sudah selesai. Kita harus balik ke Tasik dan melanjutkan pembangunan pesantren dan menjadi posko kita di sana. Insya Allah kita akan teruskan sampai Ciamis. Saya kebetulan tanggung jawab di wilayahnya Jawa Barat. Dan jadi bukan sebagai ketua Molok Center, terus saya duduk di rumah atau duduk di kantor, memberikan arahan dan acuan. Dan saya turun ke lapangan, saya ikut macul, ngangkat semen, ya gali sumur juga. Kita harus tetap bekerja bersama. Bedanya cuma karena saya amirnya, ya saya bertanggung jawab untuk laporan dan segala macam. Sisanya pada saat di lapangan dia sama. Jadi sebagian tim bekerja di daerah Pantura di Jawa Tengah, sebagian lagi mencoba untuk menggarap di Malang Selatan, mulai dari Kediri, kiringnya. Sebagian lagi di Lombok Utara, di KLU. Sebagian tim kita ada di Gorontalo Utara, sebagian lagi ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebagian lagi ada di Merak di Kalimantan Timur, sebagian lagi ada di Kalimantan Selatan, kita ada di Pegunungan Meratus, sebagian lagi kita ada di Sambas dan sampai ke Kayak, insya Allah.
Dan di daerah Sumatera, tim kita di Pekanbaru tadi malam baru laporan, mereka dari Badan Api-Api, tim kita yang dari Sumatera Barat juga baru balik dari Mentawai. Bisa hafal semua ya? Iya, karena saya ketuanya, Pak. Jadi kalau ditanya ya, it should be on your fingertips. Artinya begitu, ditanya ya kamu harus bisa jawab. Dan di Lampung kita ada di Tanggamus, alhamdulillah. Di sana juga sudah cenderung lebih aman karena sudah mengurang banget serangan dari seberangnya. Maksudnya serangan itu serangan sembako dan kawan-kawannya. Saya coba untuk menyatukan umat-umat Muslim dan mencoba untuk membiasakan mereka untuk peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Itu cerita saya yang short aja, pendek, dan saya bisa hidup tanpa riba. Saya pikir kalian juga pasti bisa. Jangan banyak maunya, jangan terlalu banyak nafsu, hasrat di dalam diri harus bisa ditahan, karena kita harus, yaitu Ibrahim ayat 7, apa yang sudah Allah titipkan, kita syukurin aja. Syukurin, nanti Allah akan tambah, dan tambah. Berhenti mengeluh. Semua masalah itu dimulai dari mengeluh. Kita mengeluh dan mengeluh, tapi mengeluh terhadap tempat yang salah dan kepada orang yang salah, yang akhirnya orang bilang, ya udah, ambil aja pinjaman. Nah, semua dimulai dari situ, yang akhirnya, ya ada yang rumah tangganya hancur ya, ada yang gantung diri, ada yang nabrakin diri ke kereta api lah, kemana, ke mobil, kemarin itu yang laporan. Saya pikir, ya orang harus mulai bisa menahan diri, Pak. Bersyukur dengan apa yang Allah sudah titipkan. Karena benar-benar kalau kamu sekali masuk ke dunia riba, kamu nggak akan bisa keluar dari situ sampai Allah tetapkan kamu mau keluar. Karena banyak yang konsultasi juga dengan saya. Bagaimana bisa hidup tanpa riba? Ya hidup enak-enak aja, nyaman-nyaman aja gitu loh. Tadi siang makan pakai sayur lodeh gitu kan, sama ikan asin, ya enak aja. Kemarin makan ikan asin dibakar di atas hawu, kalau orang sudah bilang tuh di atas tungku, ya asik aja gitu loh. Kita bisa kok, kita bisa. Dan Allah memang sudah cukupkan rezekimu. Ya, lihat luar biasanya Allah itu memberi kita rezeki itu cukup. Cukup, benar-benar cukup. Karena memang nyawa orang atau orang itu tidak akan dimatikan sama Allah sampai dicukupkan rezekinya. Tuh, hebat ya. Itu udah janji Allah. Jadi selama kita masih hidup, kita harus yakin Allah itu masih kasih kita rezeki. Cuman kadang-kadang kitanya kebanyakan naruh harapan yang terlalu tinggi gitu ya. Allah itu memberikan apa yang benar-benar kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Kadang-kadang kita naruh permintaan kita, ya Allah saya minta speedboat. Di otak kita nanti udah tertanam, saya udah minta sama Allah speedboat. Nggak mungkin nggak dikabulkan, karena Allah Maha Pengampun dosa. Doa-doa manusia. Dan ada lagi yang bahkan mengaitkan dengan hadis, Allah itu malu jika doanya hambanya itu belum dikabulkan, sedangkan hambanya sudah menurunkan tangannya. Nah itu kalau saya bilang, mintalah pada hal-hal yang esensial. Kamu minta dijaga iman kamu dalam Islam, kamu minta dicukupkan udaramu untuk hari ini, kamu minta hal-hal yang sederhana yang benar-benar kamu butuhkan, bukan pada hal-hal yang apa sih, terus kayaknya belum tentu butuh juga.